Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, ini ada alarm bahaya ya untuk pelatih timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, karena ada 6 pemain yang terancam nganggur ya, ini katanya. Ya, mudah-mudahan tidak begitu sih. Cuma ada beberapa video yang membahas itu. Untuk itu kita lihat saja videonya seperti apa. Dan saya sudah rangkum dengan berita-berita lainnya, teman-teman. Oke, kita lihat saja video pertama. Alarm bahaya untuk Patrick Kluivert, di mana ada 6 pemain keturunan yang saat ini tanpa klub hingga disindir oleh media asing. Yaps, media tersebut bernama Soha, di mana media Vietnam ini soroti yang bertajuk berita sedih timnas Indonesia. Karena memang keadaan ini cukup mengkhawatirkan, di mana tercatat ada 6 pemain timnas Indonesia yang saat ini berstatus tanpa klub. Pemain-pemain tersebut adalah Jordi Amat, Tom Haye, Nathan Choaon, Rafael Strijk, Justin Hubner, dan Sen Patinama. Jelas, ke-6 pemain keturunan ini adalah pemain andalan untuk skuad timnas Indonesia senior. Apalagi skuad Garuda akan menghadapi kualifikasi ronde 4, di mana sebaiknya 6 pemain keturunan ini bisa memiliki klub baru secepatnya. Dan bahkan media Vietnam ini menyarankan agar PSSI berperan aktif untuk membantu para pemain timnas Indonesia mendapatkan klub barunya. So, jadi kita doakan aja semoga para pemain andalan kita ini bisa segera mendapatkan klub baru mereka. Ya, mudah-mudahan aja ya mereka cepat dapat klub baru. Dan kalau misalnya di Eropa sulit untuk mendapatkan klub baru, baiknya ya pulang aja ke Indonesia, nggak apa-apa ya. Mungkin di Indonesia banyak klub-klub yang membutuhkan. Akhirnya terbongkar. Inilah alasan yang logis. Analisis yang paling realistis kenapa STI dipecat. Opini ini gue dapat dari salah satu konten kreator di Facebook yang gue nggak mau sebut namanya. Dan setelah gue baca dan gue cerna, ternyata ada benernya juga ya. Dan kira-kira seperti ini bor opininya. Selama ini, netizen bertanya-tanya, apa alasan utama sehingga Coach STI dipecat? Namun, kabar yang beredar bahwa dikarenakan adanya konflik di ruang ganti, terkendala bahasa dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya bukan itu alasan mendasarnya. Kenapa Sintayong dipecat? Inilah dia alasan yang paling utama kenapa STI dipecat dari berbagai sumber analisa. Ingat nggak kalian, waktu Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0, sempat beredar rumor bahwa STI akan menetap dan akan tinggal di Indonesia jika lolos Piala Dunia. Nah, dari sinilah awal masalah terjadi. Para mafia berembuk dan bahkan terbongkar ada beberapa orang sampai melakukan rapat di sebuah hotel. Yang kemungkinan topik utama agendanya adalah soal pembahasan adalah untuk mencegah langkah STY. Alasannya apa? Kenapa mereka mau mencegah langkah STY? Karena jika STY jadi menetap dan tinggal di Indonesia, itu artinya STY bisa beralih status menjadi warga negara Indonesia. Apalagi STY sudah 5 tahun melatih timnas Indonesia, bahkan bisa lebih. Dengan begitu, STY berhak mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia jika dia mau. Nah, dengan status tersebut, otomatis STY sudah memenuhi syarat untuk masuk bursa calon ketua umum PSSI di masa yang akan datang. Karena salah satu syarat utama untuk menjadi ketua umum PSSI itu adalah bisa dari warga negara asing dengan syarat sudah menjadi warga negara Indonesia dan pernah aktif minimal 5 tahun di dunia sepak bola, baik sebagai pelatih maupun sebagai pemain. Nah, dengan alasan inilah para mafia bola pada ketakutan dan khawatir jika STY kedepannya benar-benar akan duduk sebagai ketua umum PSSI. Sehingga mereka langsung mengambil langkah cepat untuk menyingkirkan STY sebelum terlambat. Karena jika STY nanti menjadi ketua umum PSSI, maka otomatis keran uang mereka akan terganggu bahkan terputus. Logis kan? Jadi hanya pengalihan isu saja konflik locker room dan bahasa itu, biar alasan utama tidak naik ke permukaan. Silahkan Anda renungkan lagi opini dari narasi tulisan ini. Logis atau tidak alasan di atas? Banyak peristiwa yang terjadi di balik layar yang nggak bisa terungkap kecuali oleh sang waktu. Jika segala sesuatu sudah jadi politik, akan sulit sekali dicegah karena adanya kepentingan. Apapun keadaannya, semua tinggal cerita. Sudah berlalu dan timnas Indonesia lolos kualifikasi round 4, grup Piala Dunia. Butuh fokus totalitas untuk mewujudkan mimpi timnas. Kita dukung timnas lolos Piala Dunia. Silahkan berikan opini yang lain, bebas dan sopan, tanpa menyalahkan opini beda teman yang lain. Semua karena kecintaan dan kerinduan fans timnas Indonesia berharap lolos Piala Dunia. Kira-kira seperti itu bor-bornya. Menurut kalian gimana? Masuk akalkah opini ini? Tulis komennya di bawah. Bor. Terima kasih. Ya, kalau begitu memang sangat masuk akal ya. WNI terus duduk di
PSSI atau menjadi para mafia tidak bisa mengendalikan sepak bola di Indonesia ya. Ya mungkin itu salah satunya. Terbukti terbukti sih, cuma kan beropini kan bisa aja gitu. Wow, 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 wow. Kaget bukan main gua lihat postingannya Flashball. Kabarnya Persija lagi negosiasi gaji Tom Haye yang hampir 490 juta per bulan. Ya Allah, gede banget gajinya profesor. Tapi ini yakin nih ke Liga Indonesia nih, serius nih. Gua nanya ini mas serius. Tapi kalau sampai deal, wah Persija bakalan mantep banget ini lini tengahnya bro. Cuma memang harus banyak dipertimbangkan sih dari segi aspek gaji yang memang menurut gua ini pasti berkali-kali lipat dari gaji pemain-pemain biasa yang ada di Liga Indonesia ataupun mungkin pemain asing yang ada di Indonesia sekalipun. Karena ini termasuk mungkin akan gaji paling tinggi kali ya di Indonesia kalau sampai Tom Haye beneran ke Persija. Amazing banget menurut gua. Gimana nih menurut kalian fans Persija ataupun mungkin fans di luar Persija deh yang notabene sama-sama penikmat Liga 1 Indonesia terhadap isu ini. Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Nah, kalau misalnya si Tom Haye masuk ke Persija dengan gaji 450, sanggup Persija untuk kedepannya gitu kan. Yang kemarin aja kita udah tahu bahkan Persija itu nunggak gaji beberapa pemain. Dengan Tom Haye sekarang 450 juta per bulan hanya satu orang aja. Hadiah juara top skor Suratin cuma 250.000 boy. 250.000. Katanya sepak bola kita keren kan? Sepak bola kita keren kan? Grassroots kita keren kan? Mari kita bahas boy. Ini adalah salah satu brother gue yang ngirim video ini. Nih gue gak tahu ini video lama atau baru ya. Cuma kayaknya sih baru. Top scorer dapat uang pembinaan 250.000 boy. Seingat gue ya dulu Tarkam futsal aja tuh top scorer bisa dapat gope gitu. Tarkam loh, ini levelnya Tarkam loh. Ini mau kasih pemenangnya juga udah bete banget nih. Udah capek-capek golin banyak dapat 250.000 doang. Sekali lagi nih disclaimer ya, gue gak tahu ini dari daerah mana. Cuma kayaknya kalau dari nama akunnya ini dari Balikpapan Timur. Masa sih uang pembinaan level Suratin 250.000 top score boy? Ini mah gimana nih grassroots mau maju nih? Katanya mau menghasilkan talenta-talenta terbaik. Katanya capek naturalisasi mulu. Udah lah, menurut kalian gimana boy? Coba tulis di bawah ya. Kocak. Jangan lupa di follow brother. 10.000 untuk Piala Suratin. Gak masuk akal ya kalau misalnya ini yang Suratin itu. Ini kemana semua ini dananya? Masa top skorernya cuma dibayar 250.000? Media ternama Qatar ungkap skandal terbesar. Timnas Indonesia kena dampak keputusan FIFA. Wih, apaan nih? Mari kita bedah. Jadi gini, dampak perang antara Israel dan Iran ternyata berimbas kemana-mana. Jadi ada kemungkinan Iran dicoret dari Piala Dunia 2026 walaupun Iran sudah lolos dari bulan Maret kemarin ya. Jadi ternyata di Amerika ada peraturan. Di Amerika itu melarang warga Iran masuk ke negaranya. Tapi FIFA sedang mengusahakan paling nggak timnas Iran boleh masuk walaupun warganya nggak boleh datang ke stadion, nggak boleh masuk ke Amerika. Jadi timnasnya main tanpa pendukung. Tapi kalau perundingan ini gagal ya otomatis Iran dicoret dari Piala Dunia 2026 dan berarti kuota negara-negara ASEAN bertambah satu, dalam artian adalah untuk menggantikan Iran. Nah nanti siapakah yang akan menggantikan Iran tergantung nanti klasifikasinya bagaimana. Ya kalau kita sebagai pendukung tim nasional Indonesia ya kita berharap Indonesia masuk kategori itu sehingga Indonesia bisa lolos langsung. Dan kita juga sebetulnya sebagai pecinta sepak bola yang menjunjung tinggi sportivitas, kita ikut prihatin sama Iran. Walaupun Indonesia juga sebetulnya diuntungkan. Gimana menurut teman-teman? Kita bersyukur atau justru kita merasa kasihan nih? Tulis di kolom komentar. Ya sangat kasihan. Sepak bola aja jangan sampai dibawa ke politik. Ini Amerika udah bawa-bawa ke politik. Kenapa sepak bola ya sepak bola? Iran yang sangat dirugikan itu kan Iran sudah lolos ke Piala Dunia. Sementara sekarang Amerika
masuk ke Amerika di Piala Dunia nanti. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, wabarakatuh.